begitu banyak acara tuh dia datang dan dia bercerita, Teteh, kata dia, aku datang lagi ke sini ke Surabaya. Dari kurun waktu Abandon Revolution reuni di Jogja, Mas, sampai dengan Surabaya itu kan berarti 6 bulan ya, kan karena Mm-mm, jarak mm-mm. antar ini kan 3 bulan 3 bulan. Itu jarak 6 bulan, dia udah beli rumah baru 3 Masya Allah, ya, 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 dan ya. udah dapat di luar rumah baru ya, dapat uang totally 1 miliar. Oke, oke, oke. Itu yang aku ngedenger itu semua tuh yang Allah Maha Baik, Allah Maha Besar, kelimpahan ini nyata, cuma bisa gitu doang, Mas. Kelimpahan ini nyata, teman-teman bisa rasakan bahwa kebahagiaan dan kelimpahan betul-betul sudah ada dan tersedia. Mas Arief menerangkan tentang 4 pola, Mas. Pola pertama adalah ini goal kita. Kita lari, dia ikut lari. Pola yang kedua, ini goal kita, kita jalan, dia juga ikut jalan, cuma lama banget sampai ketemunya. Pola yang ketiga, kita diem, dia jalan, terus pergi lagi, jalan, pergi lagi, jalan, pergi lagi. Yang kita mau kan pola keempat, di mana kita diem dalam ketenangan frekuensi Tuhan, goal kita yang nyamperin. Nah, itu ada di rekaman. Teman-teman semuanya dimanapun berada, pada kesempatan eh, hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan TVB setelah kita bikin acara reuni Abandon Revolution yang keempat di Surabaya dan pecah sekali, luar biasa. Itu adalah momen yang mungkin akan susah terlupakan, akan terkenang, akan berkesan, membawa sebuah vibrasi cinta, vibrasi kaya, dan vibrasi bahagia gitu. Dan mudah-mudahan ketiga vibrasi itu bisa menjadi oleh-oleh buat teman-teman sehingga sampai di rumah ke depan hidupnya jadi lebih baik gitu. Pertama mungkin barangkali apa yang dirasakan TVB melihat pecahnya acara Abandon Revolution Surabaya kemarin, Teh. Ini nih mungkin perlu kita dengarkan bersama-sama terlebih dahulu. Silakan TVB. Oke, Mas Hendra, terima kasih banyak. Masya Allah, getaran kebahagiaannya tuh jujur sama aku sampai hari ini masih kerasa sih. Wajah-wajah bahagianya teman-teman, wajah-wajah plongnya teman-teman, antusiasnya teman-teman yang luar biasa. Itu rasa amaze-nya itu masih sangat-sangat berasa. Gimana nggak amaze? Dari mulai kelas private Abandon Revolution batch 26 itu kursi penuh, bahkan teman-teman masih begitu banyak antusias buat ikut kelas offline-nya gitu. Itu sebabnya Mas Hendra mengambil inisiatif untuk nggak bikin kecewa teman-teman dengan akan melangsungkan lagi offline kelas di Jakarta untuk istilahnya mengobati rasa rindu yang kemarin nggak tersampaikan yang ikut kelas offline. Kita akan lanjut di Jakarta. Lalu rasa yang tidak kalah luar biasanya itu pada saat reuni Abandon Revolution. Pada saat reuni Abandon Revolution itu pun penuh ruangan dan untuk yang offline itu banyak sekali teman-teman yang belum memungkinkan bisa ikut karena kursinya nggak kebagian gitu. Nah, animo yang sangat indah itu aku nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, Mas Hendra. Kenapa? Karena pada saat kemarin aku tanya, ini orang Surabayanya ada berapa banyak? Mereka angkat tangan. Lalu yang di luar Surabaya ada berapa banyak? Ternyata yang di luar Surabaya itu hampir 75%, Mas. Dari yang angkat tangan itu ya. Iya, tujuh iya. puluh lima persen. Jadi yang hadir pada saat itu di luar teman-teman Surabaya dan sekitarnya, Jawa Tengah dan sekitarnya, itu ada dari Hong Kong, Mas Hendra. Mm-mm. Ada keluarga kita dari Hong Kong itu yang sudah manifestasi sebelumnya. Jadi yang datang-datang jauh ini kebanyakan yang sudah manifest daripada Mm-mm. saat ketemu masih nangis-nangis sedih, pas datang dia udah bercerita, Teteh, suamiku nggak jadi berpisah dengan aku, akhirnya suamiku balik lagi bahkan membelikan aku rumah. Itu yang udah manifest Mm. itu yang dari Hong Oke. Kong, Mas.
Jadi kan pas pelukan, sesi pelukan kan pada cerita. Iya, iya, iya. Sesi pelukan tuh pada cerita. Lalu yang di Papua juga sama, bercerita juga, Tete aku sekarang udah lega plong karena waktu itu dia mengalami satu trauma yang cukup besar sekali, suaminya meninggal, anak pertamanya meninggal dan anak terakhirnya meninggal. Jadi dia punya Sorry anak ya. tiga, anak pertama meninggal, anak terakhirnya meninggal. Tiga orang sekaligus berpulang gitu dan dia udah kayak bingung nggak ngerti harus berbuat apa dalam kekecewaan, kesedihan dan rasa kehilangan gitu. Akhirnya waktu itu 30 hari daily rutin sudah dijalani, dia datang dari Papua ke sini betul-betul ingin menceritakan itu gitu. Lalu dari Melbourne, Australia juga datang. Itu rata-rata yang dari luar negeri itu yang udah pada manifest semua, Mas. Rata-rata gitu. Begitupun dari luar kota. Nah, dari luar kota ada yang satu emes nih. Kemarin itu ada seorang bapak, Mas Hendra. Logika simpelnya kan gini, Mas. Kalau seseorang itu udah purna kerja, maksudnya Mhm. pensiun. Iya. Kebanyakan dari kita kan mindsetnya adalah aku dapat uang dari kantor, gitu ya. Mhm, mhm. Kalau udah pensiun kayak udah nggak ada harapan dia dapat duit gede gitu. Nah, uniknya alumni ini dia Bandan Revolution Jakarta datang, Yogyakarta datang, begitu banyak acara tuh dia datang dan dia bercerita, Teteh, kata dia, aku datang lagi ke sini ke Surabaya, dari kurun waktu Bandan Revolution reuni di Jogja, Mas, sampai dengan Surabaya itu kan berarti 6 bulan ya, kan karena Mhm, jarak mhm. antar ini kan 3 bulan 3 bulan. Itu jarak 6 bulan, dia udah beli rumah baru 3 Masya Allah, ya, 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 dan ya. udah dapat di luar rumah baru ya, dapat uang totally 1 miliar. Oke, oke, oke. Itu yang aku ngedenger itu semua tuh yang Allah Maha Baik, Allah Maha Besar, kelimpahan ini nyata, cuma bisa gitu doang, Mas. Kelimpahan ini nyata, teman-teman bisa rasakan bahwa kebahagiaan dan kelimpahan betul-betul sudah ada dan tersedia ini. Gitu. Jadi nggak bisa berkata-kata dengan gambaran itu hampir yang peluk-peluk kemarin dan salaman itu mungkin sekitar 25% bercerita, Teteh aku sudah manifest. Teteh aku sudah manifest. Bahkan ada salah satu ibu ya yang kebetulan dia mau berpisah gitu sama pasangannya, akhirnya nggak jadi berpisah. Terus akhirnya tadinya dia kuantum jamin dapat uang 4 miliar Mas dari suaminya. Tahu Mhm. nggak berhasilnya berapa? 10 miliar. Wih, keren, 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 keren. Masya Allah, jadi bahagia, haru, rindu, eh rasa syukur teramat dalam sih. Mhm. Melihat progres teman-teman yang Iya, Masya Allah, karena pada saat waktu pertama kali mereka masuk, kan aku bisa lihat tuh wajahnya, Mas. Di reuni benar. ataupun di kelas. Kelihatan, Mas, wajahnya. Mas, Hmm, wajah-wajah hmm. gini. Gitu. Setelah sesi rilis bersama, masuk lagi materi-materi dan lain-lain, apalagi ditambah ada mystery guest. Hmm. Itu rata-rata alumni pada cerita suka banget dengan konsep acaranya. Suka banget dipertemukan sama ordinary people. Orang yang jarang ada di Indonesia gitu dengan kondisi dan mindset seperti itu. Ditambah lagi Mas Arif RH menyempurnakan, terus baru ditutup sama Quantum Jam dan lepaskan, perfect. Oke, jadi Sempurna, Mas. acara di Surabaya itu memang kalau pengalaman Haji Roso bikin event ya, itu yang paling paling bisa dibilang paling top, paling berkelas gitu. Dan berkelasnya itu ya kalau TVB nggak usah diomongkan karena TVB itu energinya itu di atas rata-rata. Kenapa aku bilang begitu? Ya itu tadi tidak pernah bosan, tidak pernah capek untuk kemudian mem-VVIP-kan semua peserta yang datang, yang hadir dengan pelukan yang hangat, penuh dengan ketulusan dari dalam hati gitu ya. Itu nggak semua orang bisa. Saya sangat yakin, saya yakin-yakinnya gitu. Itu hanya orang yang diberikan gift, anugerah oleh Tuhan untuk bisa merasakan penderitaan sahabat-sahabat gitu. Karena bagaimanapun juga
Mungkin Teteh pernah berada di titik yang sama dan Betul. senang lah melihat teman-teman akhirnya bisa bertumbuh, bisa melewati masa-masa sulit, bisa melewati luka dan derita yang selama ini dirasakan oleh teman-teman semuanya gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya Teh pas Ya, waktu kemarin di apa tuh namanya Surabaya itu ya, kan memang kita mendatangkan misteri gas. Itu ya. memang apa ya semacam kayak kejutan gitu buat buat teman-teman semuanya. Kenapa aku bilang kejutan? Karena jarang ya kita ketemu orang bisa dibilang manusia 15 digit itu kan jarang-jarang banget gitu. 15 Dan berarti saldonya udah triliun gitu ya Mas ya? dan satu Barangkali ada yang nggak. panggung dengan aku, terus kemudian tugasku adalah mengelaborasi beliau. Dan akhirnya beliau membuka semua rahasia kemakmurannya di kelas itu, sehingga secara vibrasi kaya itu nular banget gitu kan. Nah, sebenarnya kan jalan hidup seseorang itu kan eh asal kemudian vibrasi kaya, vibrasi bahagia, dan vibrasi cintanya nyatu, selaras itu kan nggak ada yang susah gitu kan. Nah, Betul. cuman kan untuk menuju ke situ kan butuh komunitas, butuh teman, ya kan, butuh figur otoritas, ya nggak Teh? Ya, butuh data juga yang dia lihat dari mata dan Nah, kepalanya sendiri atau dia dengar. butuh data ya Teh ya. Butuh Nah, data makanya karena kita hadirkan terpenting beliau. data. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Terpenting Dan itu nggak data, Mas. sedikit kan, nggak sedikit mereka yang foto-foto terus kemudian, Ya, terima kasih banyak, akhirnya aku bisa copy data langsung gitu kan. Dan ya. tidak bisa kita pungkiri Teh, selama aku kenal Mas Harif kemarin tuh adalah perform Mas Harif yang paling jenius, paling smart, itu bisa Paling menghidupkan ngalir, suasana sekali, paling ngalir. ngalir, paling kelawak juga gitu ya. Dan ngena gitu. Apa yang disampaikan Mas Arief itu ngena sekali. Makanya ku bilang ini adalah momentum acara kita yang terbaik dan Iya. beruntung teman-teman yang bisa join secara online kemarin gitu ya. Nah, Mm-mm. tapi karena kita menganggap ini adalah sesuatu yang berlian gitu ya. Ini Ya, benar-benar banyak ilmu-ilmu daging semuanya dikupas bahkan Misteri Gas pernah ikut kelas yang harganya emas hantam serti 1 kilo senilai 2,8 miliar lah kalau dirupiahkan sekarang. Masya Itu Allah. intisarinya dibuka di reoni itu. Itu kalau nggak karena TVB, karena sahabat-sahabat Badan Revolution nggak mungkin kali ya. Beliau bersedia dan itu kehendak Tuhan lah. Kita bersyukur, kita Ya, sangat beruntung betul. semua kemarin yang hadir di sana. Waduh, Dan jangan khawatir sahabat, kalau misalnya teman-teman pengen mengakses mendapatkan seluruh rangkaian acaranya, mulai dari awal, mulai dari teteh sesi rilis, sampai hmm, kemudian terakhir ditutup Quantum dengan Jam. install software kemakmuran dan Quantum Jam, itu teman-teman bisa dapatkan record acara sekitar 8 jam sampai 8,5 jam gitu, dan mulai hari ini udah bisa dikirim ke emailnya teman-teman semuanya gitu. Sekali lagi, aku secara pribadi sangat angkat topi pada TVB, pada Misteri Guest, pada Mas Arif RH. Itu acara sangat berkesan. Teman-teman tuh ya Allah, acara segini, cuman bayar segini dapatnya bener-bener daging semua gitu Teh. Maksudnya daging khas. Bahkan Teh, bahkan Teh, ada Iya. salah satu temen yang ikut online, ya kan? Mm-mm. Online Mm. tuh kan bayarnya cuma 650 ribu 50.000. kalau nggak salah ya. Ya, Nah, ya. dia itu bilang, ya Allah Mas, ini masih dapat record acaranya. Ya Allah, ini udah daging. Aduh, pokoknya kita pokoknya banjir ucapan terima kasih lah ya kemarin ya. Ya, Mas. Nah, Teteh mungkin waktu sesi Misteri Guest, Teteh kan aku undang maju juga di depan. Ya. Apa yang Teteh tangkap dari percakapan kita bertiga itu intisarinya dari pengalaman beliau, rahasia kemakmuran beliau secara intisari aja, tas. Spill sedikit aja biar teman-teman nanti Wah. apa tuh namanya Sangat. menggalinya, Hmm. mendengarkan langsung lewat record itu. Jadi pada saat Mas Hendra panggil aku ke depan untuk ikut serta duduk dan juga sedikit kasih pertanyaan, dari mulai aku duduk sampai dengan beliau selesai bercerita,
ada yang paling mengesankan sebetulnya dari apa yang Hmm. diceritain. Itu ada satu kalimat dia yang indah dan keren banget tuh. Hmm. Jangan pernah takut Mimpi paling. bermimpi. Nah, Itu iya iya tuh, iya. jangan mimpi, kata dia gitu kan. Hmm. Karena seperti apa yang disampaikan sama materi TVB, semua ada dan tersedia gitu kan. Hmm. Hmm. Jangan pernah takut bermimpi, karena kalau kamu bermimpi, ada sih resiko terbesar sebetulnya dari mimpi itu. Ya. Resiko terbesar dari mimpi yang kamu punya keberanian untuk mengungkapkannya, resiko terbesarnya adalah kejadian. Mimpi itu kejadian Ya, gitu, Mas. jadian. Jadi jangan takut bermimpi karena resiko dari mimpi itu adalah kejadian gitu ya. Jadi makanya rajin-rajin kita membuat panggung imajinasi gitu ya. Nah, tapi yang jadi persoalan gini Teh, kita kembalikan lagi ini soal ini kan kita bikin acara offline. Pokoknya setiap acara offline itu kan yang kita tarik, yang kita sentuh adalah targetan kita adalah vibrasinya Teh. Biar Betul. biar nular gitu loh. Kemampuannya TVB untuk kemudian menerima menjadi tempat sampah emosinya teman-teman semuanya itu kan kalau nggak ada energi yang kuat, kalau nggak memiliki yang namanya vibrasi cinta, aku yakin nggak bakal bisa. Aku aja ampun nggak bisa kayak gitu tuh. Bahkan di sesi terakhir gitu sebelum aku pulang ketika ketemu Misteri Guest, dia bilang kok bisa ya Feby kayak gitu ya. Aduh, nggak sanggup deh kayaknya gitu deh. Nah, Iya. vibrasi vibrasi cinta itu, even itu vibrasi cinta, vibrasi bahagia, vibrasi kaya, itu tuh paling cepet nularnya ya saat ketemu acara langsung kayak gitu, gitu ya Teh ya. Betul, itu kesempatan langka tak terbayar. Pertemuan langsung itu sebetulnya di atas segalanya, Mas, dibandingkan yang lain. Jadi pada saat waktu kita sarapan pagi, Mbak Dia juga sempat sempat ada komunikasi sama aku tuh soal kok bisa gitu kayak gitu. Sedangkan pada saat sesi rilis, aku ngobrol sama Hendra, katanya kan tuh Mas lihat tuh Mas energinya di sini nih anak-anak semua ini di sini gitu kan. Sempat ada obrolan gitu kan pada saat waktu rilis. Terus Mbak Dia tanya, Teh Febi, itu kok bisa orang segitu banyaknya? Aku bilang itu dia satu sisi dari aku yang aku rasa kok aku polos-polos aja ya selama ini. Aku hanya berpikir, wes aku kosong aja gitu. Kosong aja melebur ke cinta tanpa batas. Jadi aku meniadakan aku di situ, Mas. Jadi kan nggak ada cerita kena bias itu, yang aku juga nggak ada. Akunya juga nggak ada gitu. Jadi apa yang kena nggak ada. Akunya kosong aja. Jadi pas melakukan itu semua, anggap aja tubuhku melebur. Melebur bersama sumber cinta itu gitu untuk bisa mendengarkan, melihat dan merasakan dengan cinta apa yang sebetulnya selama ini teman-teman rasakan dan aku hanya memandu untuk melarutkan aja ke energi aslinya, ke energi asalnya, cinta tanpa batas gitu. Jadi pada saat waktu prosesi rilis sebetulnya itu yang terjadi di titik aku kosong nggak ngerasa bahwa tubuh ini ada gitu, nggak ngerasa bahwa aku apa ya pemeran yang membantu rilis enggak. Aku hanya duduk di situ sebagai fasilitator aja, Mas. Fasilitator untuk mengantarkan mereka mengalirkan semua energi itu. Jadi nggak ada beban di akunya untuk pada akhirnya dalam bahasa yang tadi menjadi tempat sampah emosi itu keluar. Aku nggak ada sama sekali. Data itu nggak ada sama sekali. Iya. Nggak ada Nah, sama sekali. aku teringat ya waktu apa tuh namanya karena kita kan nanti akhir bulan kan juga akan ketemu satu panggung sama Bosman juga Wah, ya. Beliau ini itu juga Teh. orang keren juga ini vibrasinya juga nggak kalah sama Mbak Mm-mm. Dia. Beliau Luar biasa ini. sama-sama triliuner kan. Nah, Betul. ketika kemudian beliau bikin acara namanya MMBC, itu tuh biasanya di depan tuh dia taruh tuh uang ratusan Oke. ribu tuh 4 miliar gitu, ditaruh di kotak gitu. Wow. Itu supaya ada data gitu. Oh, uang 4 miliar tuh segini toh gitu loh. Dan Oke. dan itu kan kemarin tuh bahkan kita waktu sama Misteri Guest Hmm. itu jelas-jelas ya ditunjukin gitu. Aldo. Bahkan dia jajannya 1 bulan aja Ya. sedekahnya Mm-mm. 1,8 M, ya Betul. kan?
jajannya per bulan 1,7 M, 1,2 Ya, M. Paling tidak dengan kita ditunjukkan langsung seperti itu bukan bukan apa festival pamer kekayaan, bukan. betul, bukan. Tapi paling enggak mendorong teman-teman sadar, oh ternyata bisa ya kita menjadi orang yang apa tuh namanya makmur, sejahtera, bahagia, satu paket kayak gitu ternyata bisa ya. Dan menariknya Mbak Dia kemarin memberikan inspirasi ke kita gitu. Kalau misalnya anakmu lagi jalan-jalan kemana, jangan bilang Ah, hati-hati, senang tapi ya. happy-happy gitu ya, happy-happy ya. Pokoknya yang selalu apa? Yang selalu ditekankan tuh adalah kebahagiaan gitu. Ya, Lagi-lagi kita betul. dapat vibrasi bahagia gitu ya. Saat minum, wah semakin banyak minum, semakin banyak Ya, duitnya. Pokoknya atensinya ke betul. sana gitu. Nah, itu dari sisi mystery guest. Nah, ini teman-teman Ya, bisa apa tuh namanya dalami lebih lanjut lewat video yang 8 jam itu aja teh ya. betul. Dan itu Nah, video mahal itu sebetulnya. makanya Ilmu-ilmu teh itu jarang banget ada. hari pertama tuh sama anak-anak dijual 500, hari kedua 550, sekarang udah hari ketiga 600.000 gitu ya. Nah, Oke. itu untuk menghargai, mengapresiasi teman-teman yang cepet-cepetan karena ini ada ilmu yang sangat penting, ada berlian gitu kan. Ya, betul. Nah, terus sekarang dari sisi Mas Arif RH. Nah, Hmm. kemarin kan pecah sekali teman-teman, selama dua Waduh. jam setengah tuh hampir nggak berhenti ketawa, tapi Praktek. ilmunya masuk, Iya, ilmunya praktek masuk juga ya. itu untuk menyelaraskan, Mas, antara Nah, ini dan ini. Jadi TVB kan kemarin kan juga sempet apa bener-bener menyimak dari awal pelajaran-pelajaran sampai yang akhir aku disampaikan nyimak. Mas Harif. Nah, Hmm. TVB bisa spill-spill sedikit apa yang didapat kemarin dan itu kenapa teman-teman harus melihat video Mas Arif itu dari awal sampai akhir. Wajib, wajib karena Mas Arief menerangkan tentang 4 pola, Mas. Pola pertama adalah ini kita, ini goal kita. Kita lari, dia ikut lari. Pola yang kedua, ini kita, ini goal kita jalan, dia juga ikut jalan, cuma lama banget sampai ketemunya. Pola yang ketiga, kita diem, dia jalan, terus pergi lagi, jalan, pergi lagi, jalan, pergi lagi. Yang kita mau kan pola keempat, di mana kita diem dalam ketenangan frekuensi Tuhan, goal kita yang nyamperin. Nah, itu ada di rekaman. Itu tuh yang terbaik dari Mas Arief tuh itu. Itu pertama. Yang kedua adalah menyelaraskan antara pikiran dan getaran frekuensi yang di sini. Karena getaran frekuensi di pikiran itu dia nilai kekuatannya misalnya 1. Tapi getaran yang di sini, getaran yang di dalam itu 5.000 kali bahkan lebih kuat daripada ini. Nah, menyelaraskan itu gimana? Nah, Mas Arief terangkan di situ. Dan itu memang jarang banget dibuka sih cara prakteknya gimana. Karena ada beberapa opsi tuh. Bisa cara yang ini, bisa cara yang ini, bisa cara yang ini, bisa cara yang ini. Gitu. Termasuk Mas Arief juga kemarin spill untuk bagaimana menstop pikiran-pikiran yang overthinking. Gimana menstopnya, gimana melock dia untuk tenang. Ternyata beberapa literatur agama kayak gambaran tarik kecak, cak, 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 cak. Oh, ternyata dia fungsinya tuh buat itu. Untuk membuat pikiran tuh nggak terlalu lari-lari dan dia akhirnya nggak pergi dari gambaran Jadi ketenangan gitu. jadi buat buat teman-teman yang menderita anxiety atau GERD itu tuh sebenarnya sangat sangat relate ya dengan ilmu yang disampaikan Mas Harif itu supaya kemudian kita benar-benar bisa hadir di sini Di sini. saat ini gitu ya. Nang kene saiki kalau Ki Ageng Suryo Mentara mengatakan begitu. Nah, Iya, Mas iya. Harif kemarin memberikan beberapa tips termasuk yang menekuk lidah, termasuk yang ada Ya, lah ya yang lain-lain gitu. ada Jadi beberapa itu. Termasuk eh, bacaan Quran dibuka juga sama dia yang Bismillahirrohmanirrohim. Gitu kan ada dengung-dengung gitu. Itu ya juga ya dibuka ya. juga. Itu keren banget itu Mas Jarang Arief. loh kita dapat tips langsung. Selama ini kan kita yang kita pelajari itu kan oh ternyata the power of now apa tuh Hmm. namanya kekuatan hadir di momen kini di saat ini itu kan salah satu jalan untuk menuju tingkat pencerahan gitu kan. Nah, selama Ya, ini kan cuma teman-teman
cuman tahu manfaatnya aja, tapi bagaimana kita benar-benar bisa Praktek. mempraktikkan ya yang sesuai dengan pola pikir kita, mesin tubuh kita. Nah, kemarin salah satunya yang lidah ditekuk lah, yang dengan apa tuh namanya kembali ke nafas dengan menutup telinga ya dan lain-lain. Ini nih sangat Iya, membantu teman-teman yang kesusahan praktek karena jujur ya Teh ya, kita itu kalau misalnya bagaimanapun juga orang kalau mau bertumbuh itu menurutku tetap ya yang namanya sadar nafas seperti yang diajarkan Teteh itu urgent banget. Terus iya, kemudian soal vibrasi itu nggak bisa bohong lah ya. nggak bisa, Bagaimanapun Mas. juga mereka yang stay di vibrasi cinta, vibrasi bahagia, vibrasi kaya itu yang akan jalan hidupnya akan lebih mudah, lebih santai gitu. Dan ya tadi yang lebih penting adalah hening hadir di sini saat ini. Itu kadang kita ngobrol gitu teh, Hmm. ngobrol coba menyadari saat kita ngobrol atau kemudian nyetir, sadar saat kita nyetir, itu paling bisa 5 menit. Setelah itu udah pikiran Kayak melayang. buyar, Mas. Ya. Nah, Nah, membuat dia balik lagi, itu Mas Arief keren banget, karena dia nggak hanya nyeritain satu cara. Kalau kamu nggak cocok satu cara yang ini, bisa yang ini. Nggak cocok yang ini, bisa yang ini. Kadang-kadang selama ini kita gini, kalau misalnya guru kita atau orang yang kita appreciate sama dia bilang gini, pokoknya nanti kalau mau hadir di sini saat ini sekarang dalam ketenangan, tekuk lidah gitu kan. Kita nggak pernah diterangkan kenapa sih tekuk lidah bisa membuat pikiran yang overthinking tuh jadi diem gitu. Nah, kemarin Sarif menerangkan detail dan itu amazed banget cara dia menerangkan pakai bercanda wah, gitu. keren Pak. Keren, keren banget, keren banget. Nggak berat kok. Ilmu yang seseru itu, sedalam itu dia bawakan dengan stand up comedy plus gitu. Jadi kita nggak ngerasa kita ada di dalam Ya, keren, keren Teh. cerdas. Terus apa tuh namanya? Aku tadi di WhatsApp sama Mbak Yohana. Iya. Mas Hendra, Oh, oh ya terima ya kasih ya. banyak. Waktu aku dapat kesempatan pelukan Teteh di panggung itu, ya Allah, itu adalah momen yang sangat aku rindukan selama ini, Mas. Dan aku, ya Allah, Mas, aku terima kasih banyak dipertemukan dengan kesadaran ini gitu. Responnya Teteh gimana, Teh? Iya, pada saat aku lihat semua audiens, itu getaran vibrasi paling kuat untuk dipeluk tuh dia, Mas. Hmm, Makanya kan dipersilakan naik ke atas panggung ya. hmm, hmm, hmm. Karena kelihatan, kan kebetulan aku di atas stage ya, kelihatan, oh ini yang paling perlu cinta lebih gitu. So, Mbak Yohana, aku izinkan naik ke stage. Buat teman-teman yang mau tahu prosesi dan lain-lain kan bisa beli rekaman ini ya. Lalu di atas kan pecah juga tuh rasa luka yang itu tuh pendamannya tuh dalam banget Mas. Mbak Yohana tuh dalam sekali. Sehingga dia memang nggak bisa mengkonter rasa hati dia untuk meledak saat itu. Tapi itu bagus meledak. Bagus meledak, bagus keluar. Tapi yang dia butuhkan adalah rasa aman. Jadi selama ini di kala kecil dia nggak ngerasa aman karena selama ini dia punya satu tuntutan dari orang tua dia untuk the best soal pendidikan. Kalau pendidikannya ada yang nggak bagus, cepret gitu. Ada satu Isu respon sama yang mamanya ya, isu sama mamanya ya kayaknya ya. ada satu yang bisa. Iya, itu sampai Kan orang teriak-teriak tua ya di zaman dulu panggung. kan masih begitu, Mas. Orang tua zaman dulu tuh masih gesper, masih rotan, masih pukul gitu ya. Kayak gitu. Jadi dia ngerasa bener-bener hidup dia tuh enggak, dia apa ya, tubuhnya itu eh Pokoknya ya diremote begitu sama kasih mamanya gitu sayangnya, ya. dia merasa ketakutan sama orang yang harusnya dia merasa aman di situ. Kan kalau anak kecil itu kan dia akan merasa aman sama ibu bapaknya kan. Nah, ini dia di titik-titik tertentu dia malah ngerasa itu ketakutan di titik itu gitu. Karena ada satu pencapaian di sisi akademis dia takut kalau ini enggak achieve, dia dapat pukulan itu gitu. Dan dia dapat pukulan itu dan itu terekam. Nah, pada saat dia besar, rekaman itu terus nyala di bawah sadar dia sehingga mau mau achieve seperti apapun karir dia, uang dia atau apapun tetap merasa dia wanting to be approval-nya tetap kenceng, rasa pengen disayang, rasa pengen dicintai, rasa pengen diterima diri dia apa adanya. Nah, itu yang nggak dia dapat. Diterima
diri dia apa apa adanya. Plusnya dia, minusnya dia, nggak achieve-nya dia, itu nggak dia dapat dari keluarganya. Nah, pada saat di Abandon Revolution, sesi rilis kemarin, posisi yang terjadi pada saat di stage, aku peluk dia dengan kalimat, I love you. Aku sayang Yohana, aku sayang kamu, apapun situasi dan realitamu. I love you, Yohana. Aku cuma bilang gitu. Dan dia memang belum pernah mendapatkan kata I love you tanpa syarat, tanpa dan itu hampir Oke. hampir kebanyakan teman-teman kita mengalami, Mas. Iya teh. Rasa aman, rasa aman, rasa aman, rasa damai, rasa dirasakan keberadaan mereka ada tanpa lo harus keren, lo harus kaya, lo harus hebat. Kayaknya itu Bandan Revolution ya, Mas. Maksudnya Iya, kayaknya benar-benar. rumah dengan rasa seperti itu Iya, yang yang besar teman-teman rasain. betul sih Teteh. Nggak ada di luar. Ini Dan itu melampaui ekspektasi ini. terwujud dari apa yang kamu ekspresikan, Mas. Kamu ekspresikan dan aku ekspresikan gitu dalam Akhirnya kan sesi wawancara sepulang itu. sepulang dari acara gitu ya. Sepulang dari acara mau nggak mau karena kita tertular vibrasi cinta yang luar biasa, yang merekah gitu, yang Hmm, mekar di dalam dada gitu kan. Ya sepulang itu kita tuh kayak pengen bantu orang, nolong orang, berbagi, mencintai dengan ya se 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 semampu-mampu kita gitu kan. Itu kayak otomatis banget gitu. bawaannya pengen bahagiain orang aja, Mas. Bener, bener, Bawaannya bener. tuh pengen pengen bahagiain orang, bawaannya pengen nolong orang, bawaannya pengen meringankan beban orang, Bener. bawaannya pengen ngelancarin urusan orang gitu. Nah, Jadi setuju kalau, teh. kalau kamu ada di stage kemarin di atas tuh ya, kamu, Mbak Dia, aku, itu kan kelihatan wajah-wajah dan rasa hati mereka tuh gambar, Mas, di wajah mereka yang kelihatan loh. Kalau aku nggak tahu ya, aku punya rasa yang betul-betul bisa ngebaca wajah mereka tuh cuma butuh dipeluk, terus butuh dibilang begini, kamu nggak sendiri, kamu nggak sendiri sayang, tenang ya, Allah dekat, pertolongan dekat, kamu pasti bisa capai apa yang kamu mau Mm-mm. kok, tenang aja. Cuma Mm. butuh begitu doang, Mas. Itulah kunci Abandon Revolution yang nggak ada mungkin di tempat lain. Mm-mm. Rasa empati, rasa peduli yang melampaui yang seharusnya dilakukan. Ya, itu teh. Kebanyakan Itu kebanyakan nilai. di luar sana itu kalau kelas selesai dadah. Apa yang Iya. terjadi sama kamu? Deritamu. Kebanyakan begitu. Tapi Jadi kayaknya kita nggak bisa begitu, Mas. nilai plusnya Badan Revolution di situ kemampuannya Teteh untuk mem-VVIP-kan peserta gitu kan. Bahkan oh iya ada satu hal yang menarik tuh. Salah satu sahabat ya, aku tuh dikirimin WhatsApp sama peserta gitu ya. Ya, kelas pagi ya, Peserta. Mas ya. Kelas pagi, ya kelas pagi itu kan sekitar 80-an 5 orang lah, atau Ya, 80 orang gitu lah ya. ya, Nah, dia bilang, Mas Hendra, ini aku dapat WhatsApp dari temen yang tadi ikut kelas offline, ya, namanya Meli kan kulihat. ya. Dia ucapin terima kasih sekali sampai takjub, sampai kaget gitu, karena 2 jam setelah sesi kuantum jam dengan Teteh, tanah yang tadinya mau dijual tuh nggak laku-laku. 2 jam sepulang dari kelas langsung laku 350 juta teh. Nah, kalau Masya. hal-hal kayak gini tuh kan ya sebenarnya kita udah terlalu sering banget gitu ya di Badan Revolution tuh banjir lah yang model-model kayak gini gitu ya. Tapi Ya. aku lebih lebih tertariknya, lebih amazed-nya adalah bawaan Teteh yang suka membersamai, mengencourage teman-teman untuk tidak nyerah, tidak putus asa, itu ternyata membekas, nempel di otaknya teman-teman semuanya, dan itu akhirnya teman-teman semuanya di rumah melakukan sesuatu yang persis yang disampaikan sama Teteh. Berbagi, mendampingi, bersamai teman-teman yang lagi terluka,
yang lagi jatuh gitu. Makanya aku mengatakan teteh itu bukan sekedar mengajar, bukan sekedar mengedukasi, bukan sekedar mendidik, bukan sekedar menginspirasi, tapi lebih jauh dari situ tuh menggerakkan gitu. Karena yang diajarkan oleh teteh nyentuh ke bawah sadar mereka dan mereka bertergerak untuk kemudian melakukan sesuatu hal yang sama. Dan inilah yang namanya vibrasi vibrasi cinta yang kayak gini yang akan terus kita tularkan ke Ya, semesta barangkali gitu ya. betul, betul, Meskipun di betul, luar betul. sana banyak orang sibuk dengan kebencian, pokoknya kita senantiasa sibuk menebar cinta dan kemesraan. Itulah Betul. kira-kira ya Teh ya. Nah, Ya. oke. Terus Teh, mungkin ini karena ini pas 1 bulan ya. Kita ada 2 event Teh. Bulan Oh Mei. iya, betul. Bulan Mei Mei ada dua, kita ada, oh sorry, ada tiga, Mas. ada 3 event. Ada Ya, tiga, iya. tanggal 4 kita ada Quantum Enlightenment. Betul. Ya, bagi teman-teman yang belum bisa join kelas Badan Revolution, bisa icip-icip dulu di Quantum Enlightenment. Tanggal 4 biasanya jam 7 Tujuh. malam. Mm-mm. Nanti dipandu sama Teteh langsung. Iya, Terus di tanggal 23 Mei, kita iya, ada kelas batch 27 hybrid. iya, iya. Artinya offline dan Offline. online. Mm-mm. Jakarta. Offline-nya nanti lokasinya di Grand Orchard di Jakarta. Oke. Ya, Terus tanggal 30-nya ini yang ditunggu sahabat semuanya nih. betul. Jarang-jarang bosman mau Turun gunung. turun gunung ngisi Ngaji Roso Bootcamp. Ini adalah Ngaji Roso Bootcamp yang pertama kali kita bikin. Kolaborasi antara Bosman Mardigu, TVB, dan Mbak Amanda. Nah, di situ nanti insya Allah yang akan jadi Master of Trainingnya mungkin saya sendiri kali ya. Tapi lihat kondisi nanti ya. Yes. Jangan-jangan sakit mata lagi gitu kan. Enggak aman. Nah, Teh Febi gimana nih tentang nanti kan kita ada materi baru Teh yang Teteh Iya, sampaikan pada saat betul ini. banget. Ada Hmm. materi yang super duper seru karena ini kan rancangannya memang rancangan buat anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu dia cenderung bergerak cepat, cenderung masih logika keras, logika banget. Jadi ini adalah rangkuman intisari paling seru nih tentang bagaimanakah kesadaran ini di delivery untuk anak-anak muda. Jadi tentunya ini akan sangat menarik banget untuk anak-anak muda atau seseorang yang berjiwa muda nih. Secara judul itu juga judul-judul baru, tapi secara esensi tetap kesadaran gitu. Tapi daily rutinnya juga ini tetap harus ada. Karena kalau daily rutin nggak ada dalam versi yang terbaru untuk bootcamp anak-anak muda, ini progresnya akan kurang kurang Dan pas karena dan ini Teh intinya tentang untuk data. daily rutinnya kita udah pakai yang premium nanti buat Iya, teman-teman yang bootcamp ya. Terus di samping itu Teh nanti hmm, Teh Febi juga ngajarin the creative consciousness gitu ya. yes, betul. eh Craft method juga diajarkan, Tentunya. install software kemakmuran, caranya melipat gandakan penghasilan, Ya. pendapatan, ya. Hmm. Cuman memang Teh, yang Ya. tua-tua juga banyak yang ikut, Oh bukan yang banyak ya. anak muda aja gitu ya. Dan Pak Mardigu nanti akan ngisi subliminal program dan teman-teman akan diajari caranya mengaktifkan ide-ide besar yang bernilai miliaran rupiah dan Wow. teman-teman nanti akan diajari pentingnya sebuah proses tidak ada yang rugi gitu. Apapun yang kita lakukan tuh nggak ada yang rugi. Hmm. Rugi itu kamus rugi itu kata rugi akan dibuang dalam kamus hidupmu seperti yang disampaikan beliau nanti. Jadi Ya. akan ada 3 perspektif nanti Hmm. ya, 3 narasumber akan diramu jadi satu. Jadi mudah-mudahan ketika teman-teman benar-benar hadir penuh mulai pagi jam 9 sampai jam 10 22.00 malam. WIB ya, itu benar-benar bisa mengubah menjadi titik balik kehidupan teman-teman yang lebih baik khususnya yang muda-muda ya. Dan Ya, jangan lupa acara ini hybrid ya Teh ya. Haji Rosso betul. Bootcamp Betul offline banget. dan online ya. Hmm. Silakan. Ya, dan yang menarik dari ungkapan Pak Mardigu itu ya, Mas Hendra ya, yang sebetulnya ini harus menjadi kuncian dari data bawah sadar kita. Betul-betul jadi kunci. Dan ini yang kayaknya beririsan nih antara mindset Pak Mardigu sama Abundant Revolution materi. Yaitu
istilah yang dikatakan sama Pak Mardigu. Kamu adalah infinity being. Kamu adalah entitas tanpa batas. Wah, itu keren banget tuh. Jadi, dan istilah itu nyangkut banget dan harus nyangkut nih buat teman-teman bahwa sesungguhnya kamu adalah kreator, kamu adalah kreatornya gitu, kamu adalah gurunya, kamu adalah yang utamanya gitu. Jadi Pak Mardigu bilang, aku hanya fasilitator yang akan membangunkan macan-macan di dalam diri teman-teman semua gitu. Itu keren banget gitu. Pak Ya, Mardigu tuh, wah benar, bikin benar, benar, benar. semangatnya tuh, wah di atas rata-rata. Iya, Teh. Ini paling ditunggu karena pagi nih Mas Hendra, pecinta Pak Mardigu tuh banyak. Karena dia juga bikin bootcamp itu kan bootcamp 1, 2, 3 dan itu selalu penuh loh kelas-kelasnya. Bootcamp anak-anak muda semua dan Sampai udah tiga lama puluh banget empat itu Teh, tiga sampai puluh tiga empat. puluh empat. Iya, Oh, ini MMBC 34. Aku 32 kemarin. iya, itu dia. Ini sebetulnya sesuatu yang paling ditunggu juga buat alumni-alumni untuk recharge baterai. Karena gini, Mas, kalau misalnya udah pernah ikut yang di awal-awal bootcampnya Pak Mardigu, yang acara Pak Mardigu sendiri, kesini-kesini kan yang namanya manusia itu berfluktuasi, Mas. Semangat turunan, semangat turunan. Nah, mungkin kalau yang lagi turunan, saranku charging baterai lagi lewat acara ini. Betul. Teh, aku belum pernah cerita nih. Hmm. Waktu aku di MMBC 32, ya, Ya. aku Nah, bener-bener itu bulan berdoa apa tahun serius. berapa, Mas? Bulan apa tahun Aku berapa? aku nggak aku bukan orang yang administrasiku jelek banget terus terang ya. Jadi Oke. aku tuh nggak nyatet-nyatet kayak gitu. Aku Hmm. sumpah tuh ya Allah, aku minta tolong, aku pengen ada kelas ngaji Roso yang nanti bisa batch-nya mengalahkan batch-nya Pak Mardigu ini gitu. Dan Uh, kita sekarang udah 27 kan. menjelang ya, Mas. Kita akan, Menjelang ya 36. gitulah. Itu pentingnya kopi data teman-teman. Dan satu Oh. hal yang diajarkan sama beliau itu, kita tahu kalau dalam stratifikasi ekonomi itu kan orang itu kan ada prasejahtera, ada Mm-mm. sejahtera, ada sentosa, ada kaya, terus kemudian ada sultan, ya, terus Hmm. kemudian ada ultra kaya atau konglomerat Hmm. gitu. Nah, itu tuh nanti diajarkan semua teman-teman. Jadi Aduh. gimana supaya kita itu bisa mendapatkan multi streaming of income tuh lebih dari satu, satu jadi empat tuh gimana, empat jadi 8 seperti apa, 8 jadi 16 bagaimana, nggak usah Ah, dibatasin. Kita akan betul. diajak ke inward looking gitu, melihat masuk ke dalam, paksa sampai kemudian layer-layer dalam diri kita tuh kebuka semuanya dan kita ketemu potensi asli kita gitu, sesuai dengan fitrah gitu ya. Ini adalah ilmu yang mahal nanti termasuk buat teman-teman yang punya luka-luka batin di masa kecil dan lain sebagainya. Nanti ada inner child, ya, Iya, betul. ya, meditasi inner child, terus kemudian vision board. Jadi ini Hmm. perpaduan bagaimana problematika hidup kita dalam konteks spiritual dan finansial tuh bener-bener akan di breakdown semuanya, gitu ya Teh ya. Betul, ini sebenarnya paket udah super duper paling seru sih. Bedanya gini, kalau Abundant Revolution yang kemarin reuni itu pecah luar biasa. Pecah luar biasa di April ya, di akhir April ya, menjelang akhir April. Nah, tapi ini yang kelas yang ini Pak Mardigu bener-bener turun gunung sendiri, ngebuka dia step-stepnya. Wah, ini jangan dilewatkan sih. Oke, Jangan teman-teman, dilewatkan, bener-bener. 30 Mei silakan join Ngaji Roso Bootcamp offline dan online, dan Ngaji Roso dengan sangat serius akan mempersembahkan setiap peserta akan diberikan blueprint jiwanya masing-masing dan Itu itu juga udah seru. free, ya, itu udah free. Sekarang kliennya Blueprint Jiwa sudah sampai sekitar menuju 1.000, ya. Jadi Wow. jadi itu nanti teman-teman akan dapat hadiah yang datang. Kalau misalnya yang datang tuh aku udah punya Mas Hendra, silakan setor tanggal Hmm, lahir anaknya atau suaminya, ya. pacarnya Hmm, dan lain sebagainya hmm, gitu ya. Jadi hmm. silakan teman-teman join acara tanggal 30 Mei di Hotel Royal Ambar Rukmo Yogyakarta, ya. Oke.
Mas, mau tahu Sedikit. itu kapasitas ruangannya berapa, Mas? Dan jangan-jangan kalau telat daftar nggak kebagian tempat duduk lagi kayak Banten Revolution. Pak Mardigu kemarin kalau bisa dia jangan Bagus ya, banyak-banyak supaya kemudian peserta tuh fokus. bondingnya tuh dapet gitu ya. Jadi 100 ya, bener-bener Mas? ya kurang lebihnya seratusan berapa gitu lah teh ya. Oke, oke, Kalau oke. kalau ruangannya tuh mau dibikin 200 300 ya muat kan, luas banget kan nambah Rukmo itu. Ambarukmo tuh amazing, Iya. bintang 5 kan soalnya. Ini hotel Mm-mm, bintang 5 di Jogja. mm. Silakan ya, sahabat ya. Iya, Ah, cepet-cepet aja daftar. saya pikir itu teman-teman sekali lagi untuk yang reoni, yang mau beli rekamannya, yang mau tahu intisari dari kelas yang diikuti Misteri Guest, kelas pemberdayaan diri, yang sampai Mm-mm. ngabisin uang 2,8 M, silakan dapetin videonya, hubungi admin Ngaji Roso ya. Itu Betul. TVB mungkin ada closing statement untuk Oh, Zoom kali ini. gini Mas Hendra. Kemarin tuh aku sempat nanya sama Misteri Guest. Dalam perspektif Mbak Dia, investasi leher ke atas tuh artinya apa sih? Oh Ternyata iya, Mbak iya, Dia iya, iya, bilang iya. itu utama. Karena Mbak Dia sebelum jadi kayak sekarang kan dia juga pernah ngalami satu fase yang nggak begini, Mas. Walaupun mungkin awal lahir dia udah bejo gitu ya, maksudnya udah dalam keluarga yang nggak susah-susah banget. Tapi kan dia cerita bahwa pada saat itu situasi keluarga dia juga mengalami satu fase tertentu yang belum terlalu luar biasa seperti pencapaian dia sekarang. Dan apa yang dia lakukan? Dia ikut-ikut kelas pemberdayaan seperti ini untuk mengisi ruang data di mindsetnya dia. Jadi, terus kenapa Mas Hendra bisa berubah kayak gini? Kalau Mas Hendra nggak ikut kelas Pak Mardigu saat ini, kamu akan berat sampai di titik sekarang. Bener nggak? Iya, Nah, benar-benar. kenapa juga aku bisa sampai seperti ini? Kenapa aku bisa sampai seperti ini? Kenapa Gesa Michael di mana-mana aku kejar? Bulan Mm-mm. Juli juga aku akan ketemu dia lagi setelah dia 6 tahun nggak turun gunung tuh Mas karena COVID ya. Bulan Juli dia dari Amerika mau datang ke Singapura. Itu aku akan ketemu dia lagi tuh di Singapura. Kenapa itu butuh gitu? Kenapa itu dibutuhkan? Gini Mas, sebagaimana tubuh memerlukan makan. Tubuh Mas Hendra kan memerlukan vitamin makanan buat tubuh itu terus terjaga kan, bener nggak? Terus sehat. Nah, Iya, iya, benar-benar. jiwamu, tubuhmu, jiwamu juga butuh pengetahuan untuk menerangi langkahmu. Jadi, saranku untuk sesuatu yang pada akhirnya merubah hidupmu, jangan pelit-pelit. Iya, Alirkan aja. iya Karena teh. apa yang kamu alirkan dalam judul bootcamp gitu ya, dalam judul reuni, dalam judul apapun, nggak ada yang sia-sia karena dia akan tersimpan di deposito tabungan semesta. Oke, menarik. Nah, Teteh, aku mungkin ada satu lagi yang akan aku buka. Aku belum pernah cerita ke Teteh gitu. Kenapa Oh, ya? Jadi kan waktu itu Teh, waktu kita bikin reuni segala macam itu kan hitung-hitungannya itu kan murah banget Teh, budgetnya. Luar biasa sekali dengan ilmu yang disampaikan tuh pokoknya nggak setara gitu ya, nggak setara. iya, Itu tuh dulu dengan awalnya, coffee break, dengan makan siang iya. di, iya, Dan itu tuh awalnya aku dapat pesan dari salah satu narasumber, namanya Abah Hisa teh. iya, iya, Nah, Yogyakarta. iya, aku tuh Oke. kalau main ke beliau biasanya kayak ya udahlah sama anak sama abah gitu. Nanti Mm-mm. bikin aja yang harganya apa intinya disuruh kayak gitu teh. Nah, harganya tuh standar banget. Tapi Mm-mm. peminatnya banyak gitu. Jadi semuanya masih tetap tercover gitu kan. Mm-mm. Itu tuh terima kasih banyak ya buat buat abah gitu. Nah, ini tentu banyak testimoni, banyak suatu hal yang luar biasa. Manfaat dari reuni kemarin tuh menjadi bahan bakar bagi aku, bagi TVB untuk terus berbenah, jadikan Bandar Revolution jadi tetap lebih lebih baik. Kita lakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan terus-menerus ya Teh ya. Betul Dan sekali. kita mari tidak berhenti-henti untuk belajar Inovasi. terus, latihan terus gitu ya teman-teman. Karena percuma belajar, dapat ilmu, tapi nggak pernah Praktekin. diimplementasikan ya
hasilnya tetap akan sia-sia, stuck